Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-83 dengan judul Pemberian Surga. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dalam mengutus ke-70 murid, Yesus memerintahkan kepada mereka sebagaimana telah diperintahkannya kepada ke-12 murid, agar mereka tidak mendesak masuk ke tempat di mana mereka tidak diterima dengan baik. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Tuhan sudah dekat. Mereka tidak boleh melakukan hal ini dengan motif marah atau oleh kesombongan yang dilukai, melainkan menunjukkan betapa menyedihkan bila menolak pekabaran Tuhan atau pesuruh-pesuruhnya. Karena menolak hamba-hamba Tuhan adalah menolak Kristus sendiri. Kepada kota-kota yang ramai di sekitar Danau Galilea, berkat-berkat surga yang paling melimpah telah ditawarkan dengan bebas. Dari hari ke hari, putra kehidupan sudah masuk dan keluar di antara mereka. Kemuliaan Tuhan yang sudah lama dirindukan oleh nabi-nabi dan raja-raja telah bersinar kepada orang banyak yang mengerumuni juru selamat. Meskipun demikian, mereka telah menolak pemberian surga. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Yesus itu sudah memerintahkan kepada ke-70 murid, itu sama perintahnya dengan yang Yesus berikan kepada ke-12 murid. Bagaimana ketika mereka menyampaikan suatu pekabaran, panggilan ke dalam satu kota, tetapi mereka mungkin tidak diterima atau bahkan mereka ditolak. Dan di saat itulah dikatakan, pergilah ke kota, lalu katakan, kebaskanlah debu bahkan yang ada pada kakinya. Jadi dengan maksud sudah tidak ada tanggung jawab daripada umat-umat Tuhan itu atau murid-murid Yesus itu untuk bertanggung jawab atas kota yang menolak pekabaran dari firman Tuhan itu. Jadi di sini ini juga kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa saat ini kita tidak bisa melihat Kristus itu secara langsung, tetapi kita bisa merasakan kasih Kristus, merasakan kehadirannya melalui kehidupan kita ketika kita mau membaca firman-Nya dan menghidupkan setiap apapun yang Tuhan berikan dalam firman-Nya ini untuk ada dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mau mempraktekkan bagaimana berjalan bersama dengan Kristus itu, menghidupkan setiap apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dan di saat itu ketika kita masih mau memilih untuk menolak Kristus, itu adalah sebuah kerugian bagi diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa pengharapan kita, kasih yang Ia berikan kepada kita itu sangat luar biasa. Tetapi Yesus itu tidak akan memaksa kita supaya kita harus mau untuk mengikuti Dia, mengikuti jalan keselamatannya itu. Tetapi Ia memberikan kepada setiap manusia itu kebebasan memilih, yang itu adalah secara mutlak dilakukan oleh manusia itu sendiri, yang tidak bisa diganggu gugat oleh Tuhan ataupun oleh setan sekalipun. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa dalam kehidupan kita yang masih ada di dunia ini, apakah kita mau untuk menerima pekabaran Kristus itu? Kita bisa menerima pekabaran itu mungkin melalui khotbah atau mungkin melalui membaca firman. Dan ketika kita mau menerima akan firman itu dan mau mempraktekannya, kita akan melihat bagaimana pengampunan dan pengharapan yang Tuhan sudah berikan itu selalu ada bagi kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa dengan mempertunjukkan kebijaksanaan besar, rabi-rabi telah mengamarkan orang banyak agar jangan menerima doktrin-doktrin baru yang telah diajarkan oleh guru yang baru ini, karena teori-teori dan kebiasaan-kebiasaannya bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Jadi di sini kita kembali diingatkan bahwa mungkin sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang baru. Mungkin sama seperti ketika ajaran Yesus itu memasuki kota Yerusalem itu. Bahkan di sini dikatakan rabi-rabi yang terdahulu pun sudah banyak yang mengingatkan untuk mengamarkan kepada orang-orang itu supaya jangan mau menerima ajaran-ajaran baru. Tetapi kita harus melihat kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak akan bisa membedakan sesuatu yang salah ketika kita tidak mengetahui yang benar itu bagaimana. Jadi di sini kita kembali diingatkan bahwa kita harus mempelajari firman Tuhan supaya ketika ada sebuah ajaran yang masuk yang
mungkin menyimpang daripada ajaran yang firman Tuhan sudah ajarkan, kita akan mengetahui dan kita tidak akan terkecoh akan ajaran-ajaran tersebut. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita mempelajari firman Tuhan ini dan kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa orang banyak percaya akan apa yang diajarkan oleh imam-imam dan orang Farisi, gantinya berusaha mengerti sabda Tuhan bagi diri sendiri. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa banyak orang yang hanya mengikuti tradisi-tradisi saja tanpa mereka mengerti apa arti daripada penurutan itu, penurutan kepada firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang sejati. Jadi bagaimana di sini dikatakan banyak orang yang percaya kepada orang-orang Farisi dan para imam itu. Jadi bagaimana ketika mereka hanya mempelajari apa yang dikatakan oleh para imam dan orang-orang Farisi yang mungkin mereka anggap itu adalah orang saleh, yang pasti akan lebih mengerti firman Tuhan daripada orang-orang awam pada umumnya. Tetapi kita harus ingat bahwa orang-orang yang seperti itu pun sering mereka salah gunakan firman Tuhan. Mereka pergunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Kita tahu bahwa banyak imam-imam itu yang sudah menyeleweng daripada ajaran-ajaran Tuhan. Tetapi ketika kita mengingat dan mempelajari akan firman Tuhan, kita akan mengetahui imam-imam yang mana yang pantas untuk kita ikuti. Tetapi yang paling penting yang kita bisa ikuti dan kita tidak akan tersesat adalah imam kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita mau untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia, dan mungkin kita bisa melihat contoh-contoh kehidupan orang lain yang ada di dunia ini, tetapi kita bisa melihat contoh kehidupan yang sejati yang Yesus sudah berikan ketika Ia berada di dunia ini. Ia adalah contoh kita yang sempurna, yang tidak ada cacat dan celahnya. Dan ketika kita mau untuk mengikuti kehidupan Dia, untuk menjadi bagian dari kehidupan kita, kita akan berusaha untuk mempraktekkan setiap hal yang Ia sudah ajarkan, baik dari kerendahan hati, bahkan mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain yang mungkin memang lebih membutuhkan, dan bagaimana kita juga mau untuk melepaskan yang kita rasa itu adalah hak atau talenta kita, ketika Tuhan hanya mengizinkan kita itu untuk menjadi saluran berkat-Nya. Seringkali Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi itu adalah bagian atau porsi orang lain yang dititipkan kepada kita. Lalu apakah kita mau memberikan porsi tersebut kepada orang tersebut sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ataukah kita mau menahan akan setiap porsi yang Tuhan sudah berikan itu, yang mungkin melewati jalur daripada kita itu. Jadi di sini kita kembali diingatkan bahwa kita harus menghormati imam-imam. Tetapi firman Tuhanlah yang akan menentukan apakah mereka itu sesuai atau tidak dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka menghormati imam-imam dan penghulu-penghulu, gantinya menghormati Tuhan dan menolak kebenaran supaya mereka dapat memelihara tradisi mereka sendiri. Banyak orang telah mendapat kesan dan hampir terbujuk, tetapi mereka tidak bertindak berdasarkan keyakinan mereka dan tidak dianggap berada di pihak Kristus. Setan memperlihatkan penggodaannya sampai terang kelihatan sebagai kegelapan. Dengan demikian banyak orang menolak kebenaran yang sebenarnya terbukti menyelamatkan jiwa. Saksi yang benar berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Wahyu 3 ayat 20. Setiap amaran, teguran, dan permohonan dalam firman Tuhan atau dengan perantaraan pesuruh-pesuruhnya adalah ketukan di pintu hati. Itulah suara Yesus yang meminta masuk. Kesan Roh Kudus jika tidak diindahkan hari ini, tidak akan sama kuatnya besok. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 106 dan 108. Bagaimana di sini dikatakan bahwa kita harus menghormati Tuhan jauh lebih daripada setiap orang yang ada di dunia ini. Karena itulah yang seharusnya hal yang benar yang kita lakukan. Dan di sini juga dikatakan bahwa setan itu memperlihatkan penggodaannya. Jadi dari setiap hal yang berada di titik terang itu sampai akhirnya mereka terlihat gelap, karena disitulah dikatakan setan itu mengelabuhi mereka. Suatu hal yang mereka rasa itu adalah suatu kebenaran, padahal itu adalah sebuah kesalahan yang membawa orang tersebut kepada kehancuran. Tetapi kita harus ingat kembali bahwa itu adalah pilihan kita sendiri, di manakah kita mau memilih jalan-jalan kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa dengan demikian banyak orang menolak kebenaran yang sebenarnya terbukti menyelamatkan jiwa. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa banyak orang yang menolak kebenaran yang terbukti menyelamatkan jiwa, karena mungkin mereka merasa bahwa kehidupan mereka itu akan jauh lebih baik daripada kehidupan yang
harus melayani, harus memberikan kerendahan hati. Jadi bagaimana ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kerendahan hati itu adalah satu hal yang terpenting untuk kita mau belajar memperbaiki diri kita hari demi hari. Dan di sini juga dikatakan bahwa kesan Roh Kudus itu jika tidak diindahkan hari ini tidak akan sama kuatnya besok. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita hari demi hari. Tetapi ketika kita menolak atau mengabaikan suara Roh Kudus itu, maka besok ia tidak akan berbicara atau tidak akan terasa lebih kuat daripada hari ini. Jadi bagaimana itu kita harus ingat kembali bahwa tarikan atau kesan yang Roh Kudus berikan itu akan terasa lebih kuat ketika kita mau untuk mendengarkan atas bisikan-bisikan Roh Kudus itu dan mau untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Dia, sehingga jalan-jalan kehidupan kita itu akhirnya sesuai dengan jalan-jalan yang Tuhan rancangkan, bukan kita memilih jalan-jalan kehidupan kita sendiri. Dan di sini dikatakan renungkan lebih dalam, Keluaran 34 ayat 7, mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh belas kasihan, tetapi Ia tidak mengabaikan dosa. Bagaimana Tuhan memperoleh kembali seseorang yang hidupnya telah ditandai oleh pelanggaran yang berulang-ulang. Ya, ini kembali mengingatkan dan menjadikan pelajaran bagi kita bahwa ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita katakan, tetapi ini bisa kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Sehingga apakah kita mau untuk menjadi orang-orang yang mau menurut kepada apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya ataupun melalui tulisan-tulisan roh nubuat. Jadi sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Biarlah firman yang begitu indah ini boleh mengingatkan kita kembali bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan dan mengabaikan setiap panggilan-panggilan kita untuk berjalan bersama dengan dunia ini, jauh melebihi berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kita kembali diingatkan bagaimana kita mau menurut akan setiap jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.